Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Putri Semanti, NIM 2111001040009. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari kelas D1. Kepada yang terhormat Bapak Rafiq Hidayat MPD dan teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi yang berjudul cabang ilmu hadis yang berpangkal pada matan dan sanad. Pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis yang terdapat pada cabang ilmu hadis yang berpangkal pada matan dan sanad dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ilmu gharib al-hadis. Yang kedua, ilmu asbabil wurudil hadis. Yang ketiga, ilmu tawarikil mutun. Yang keempat, ilmu nasik wa mansuk. Yang kelima, ilmu talfikil hadis. Dan yang keenam, ilmu ilail hadis. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan materi yang pertama, yaitu ilmu gharib al-hadis. Apa itu ilmu gharib al-hadis? Mari kita simak. Gharib menurut bahasa berarti al-munfarid, artinya menyendiri, atau al-ba'id an aqaribi, artinya jauh dari kerabatnya. Sedangkan secara terminologis, gharib didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Pembagian hadis gharib dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, dilihat dari sudut bentuk penyendirian perawi. Di sini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Hadis gharib mutlak, artinya penyendirian. Hal itu terjadi karena berkaitan dengan keadaan jumlah personalianya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dirinya sendiri. Yang B. Hadis gharib nisbi, artinya penyendirian itu bukan perawi atau sanadnya, melainkan mengenai sifat atau keadaan tertentu yang berbeda dengan perawi lainnya. Yang kedua, dilihat dari sudut kaitannya antara penyendirian pada sanad dan matan. Dibagi menjadi 2 jenis juga. Yang pertama, gharib pada sanad dan matan secara bersama-sama. Yang kedua, gharib pada sanad saja. Macam-macam hadis gharib. Macam-macam hadis gharib. Hadis gharib dari segi tempat kesendiriannya terbagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama gharib mutlak atau fardu mutlak. Yang kedua, gharib nisbi atau fardu nisbi. Selanjutnya saya akan menerangkan materi yang kedua, yaitu ilmu asbabil wurudil hadis. Secara etimologi atau bahasa, asbab al-wurud terdiri dari 2 kata yang masing-masing mempunyai makna tersendiri. Yang pertama yaitu kata asbab. Kata asbab merupakan bentuk jamak dari sebab yang berarti segala sesuatu yang dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kata asbab bermakna sebab-sebab atau alasan hadirnya suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Sementara itu kata al-wurud berarti datang atau sampai. Yang ketiga, ilmu tawarikil mutun. Ilmu tawarikil mutun, ilmu yang menerangkan tentang kapan sebuah hadis itu diucapkan atau diperbuat oleh Rasulullah SAW, yang dilihat dari aspek tempat, waktu, dan kondisi. Ilmu ini sangat penting dan berguna untuk mengantar dalam memahami sebuah hadis dari statusnya, atau apakah hadis tersebut terjadi nasik atau mansuk. Ulama yang merintis ilmu ini adalah Sirajuddin Abu Hafs al-Bukni. Yang keempat, ilmu nasik wa mansuk. Ilmu nasik wa mansuk, ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan, yang tidak mungkin untuk dipertemukan karena materinya yang pada akhirnya terjadilah saling menghapus. Dengan ketetapan yang datang terdahulu disebut mansuk, yang datang kemudian dinamakan nasik. Metode ini, penentuan adanya nasik dan mansuk dalam hadis dapat diketahui dari beberapa aspek.
yaitu penjelasan yang jelas dari Nabi, asbabul wurud, penjelasan sahabat tentang hal tersebut dan sejarah. Yang kelima, ilmu talfikil hadis. Ilmu talfikil hadis secara bahasa, kata talfik itu berasal dari kata yang bermakna ad-dhamu dan al-ajmu. Dalam bahasa Indonesia, keduanya dengan mudah kita maknai dalam arti menggabungkan atau menyatukan. Dalam bahasa Indonesia, keduanya dengan mudah kita maknai dalam arti menggabungkan atau menyatukan. Dalam bahasa Arab, ketika kita menyebut lafku at-saubi, bermakna menggabungkan dua ujung kain dengan ujung kain yang lain dengan jahitan. Kata atilqof bermakna dua pakaian yang digabungkan menjadi satu. Dan ungkapan talfaku al-qaum bermakna bertemunya kaum. Hukum talfik. Yang pertama, melarang atau mengharamkan talfik secara mutlak dan tanpa syarat. Yang kedua, memperbolehkan talfik secara mutlak. Yang ketiga, talfik ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Maksudnya, mereka melarang talfik bila dilakukan dengan kriteria tertentu, tetapi memperbolehkan talfik bila memenuhi syarat tertentu. Yang keenam, ilmu ilail hadis. Pengertian ilal al-hadis bisa dideskripsikan melalui pendekatan kebahasaan dan istilah. Pengertian secara etimologi, secara bahasa, al-ilah berarti al-murad, artinya sakit. Orang yang sakit dinamakan alil. Secara terminologi, hadis yang terkena ilat dinamakan mu'alal atau mu'al, dan ada pula yang menggunakan ma'lul. Ilat hadis itu bisa terjadi pada 3 tempat. Yang pertama, sanad. Yang kedua, matan. Yang ketiga, sanad dan matan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.